Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir bagai bola liar. Bahkan kemudian yang terakhir penangkapan Peggy Setiawan yang dinyatakan sebagai DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kemudian dipertanyakan masyarakat apakah penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan memiliki dasar hukum yang kuat. Kita akan tanyakan kepada mantan Kabar Eskrim tahun 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ikuti saya. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menilai keterangan saksi Suroto dapat membebaskan Peggy dan terpidana lain dari jerat hukum kasus Vina. Kesaksian Suroto yang menolong Vina dan Eki dinilai lebih meyakinkan dibanding keterangan yang diberikan saksi lain sebelumnya. Berdasarkan kesaksiannya, Suroto malam itu bersama dua anggota polisi dari Polsek Talun Cirebon mengevakuasi korban Vina dan Eki ke rumah sakit. Tak hanya didukung dengan kesaksian dua polisi, keterangan yang diberikan Suroto tentu menjadi semakin kuat jika ditambah dengan keterangan dokter atau perawat rumah sakit. Susno Duaji menegaskan jika kesaksian yang disampaikan Suroto benar, maka 8 tahun silam hakim, jaksa, dan polisi membawa perkara Vina dan Eki ini ke persidangan dengan berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Ia juga menyoroti adanya perbedaan, tak hanya pada prarekonstruksi, namun juga tempat kejadian serta jalan cerita. Susno Duaji menambahkan, jika kesaksian Suroto ini benar, maka Peggy dan kawan-kawan dapat terbebas dari jerat hukum. Halo Pak Susno, halo apa Mas David, apa kabar, sehat walafiat? Saya lihat terus, berita hangat terus ya. Ini yang kita mau bahas nih Pak, mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini yang memang sangat menarik. Boleh Pak ya, minta waktunya? Boleh. Oke baik, kita berarti akan ngobrol-ngobrol di sini aja nggak apa-apa kita. Sambil duduk. Ya Pak Susno, ini jadi yang ingin masyarakat juga ketahui dan saya pribadi juga ingin ketahui. Ini kan kasus ada dua jenis ya, bahwa memang ini yang pertama memang kasus pembunuhan pada peristiwa tahun 2016, tapi kemudian ada juga mengenai penangkapan DPO yang katanya ini adalah DPO 2016, yaitu penangkapan Peggy Setiawan. Nah kita akan ke yang Peggy dulu ya, ke penangkapan ini. Menurut Pak Susno, apakah penangkapan Peggy Setiawan ini adalah penangkapan dengan scientific based atau memiliki dasar yang kuat? Yang paling tahu itu mestinya pra-peradilan ya. Satu, pra-peradilan nanti akan terungkap semua. Yang kedua adalah penyidik yang ada di dalam. Kalau saya sama dengan Mas David, samanya apa? Berdasarkan menganalisa sesuatu yang tampak ke permukaan. Yaitu di media, baik media sosial maupun media konvensional. Nah, ditangkaplah Peggy. Dasarnya apa? Yang saya bisa tangkap, dasarnya adalah putusan pengadilan bahwa Peggy adalah DPO. Yang kedua, berita acara di dalam BAP Polri maupun di dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku utamanya adalah Peggy. Ditangkaplah oleh polisi yang sekarang karena adanya film yang mengangkat ini setelah 8 tahun. Tangkap. Bagus, kita hormat sama polisi. Dalam hitungan hari tertangkap. Berarti kan tidak sulit nangkap ini. Berarti si Peggy ini tidak dalam persembunyian. Tidak sedang melarikan diri? Tidak. Dan sebelum dia ditangkap, sudah didatangi rumahnya kan. Ibunya mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Artinya kalau 2016 Peggy ini mau ditangkap, tertangkap dia. Tapi tidak ditangkap. Yang diambil hanya motornya? Ya, yang diambil motornya. Mengapa tidak ditangkap? Berarti dia tidak terlalu penting, bukan pelaku. Kalau pelaku utama pasti ditangkap. Satu, ini kita harus perbaiki ini bahwa macam-macam alasannya. Itulah. Yang kedua, pertanyaan Mas David tadi bagus sekali. Apakah
kuat dasar hukum penangkapan dulu. Karena ditangkap ya kan. Apakah kuat dasar hukum penahanan? Apakah kuat dasar hukum menentukan dia tersangka? Nah, ini yang bisa melakukan itu kalau mau buka-bukaan adalah pra-peradilan. Tapi kalau ini meninjau dari yang terangkat ke media, sekali lagi, tolong bagi penonton dan lain-lain, yang saya katakan ini berdasarkan yang terangkat ke media ya. Sebabnya aku bukan penyidik dan tidak berada di dalam, bukan pula aku ini Kompolnas. Yang ada itu adalah keterangan saksi dari siapa namanya Aib. Saksi Aib ini sekarang ini sudah dihujat karena jelas so pasti bohong. Kenapa bohong? Ya saya bohong lah. Saya ini kan polisi. Melihat orang jarak 100 meter. Satu. Malam hari jam 10-an. Tidak kenal orangnya, tapi tahu wajahnya. 8 tahun yang lalu. Dia tahu ada PG di situ. Ah, ini jelas bohong sekali. Bagaimana mau tahu ada PG yang nggak kenal kok? Ingat wajahnya. Menurutnya hanya karena pernah melihat sebelum-sebelumnya sering lewat di situ. Tapi 100 meter mana tahu dia ada PG di situ. Kemudian melihat lempar-lemparan ya. Nah, setelah dibuktikan dengan TKP dan sebagainya, mana mungkin lah jam 10 malam jarak segitu mengenal wajah orang boro-boro 100 meter. 10 meter aja nggak kenal. Tahu warna sepeda motor, itu gelap. Jadi jelas ini bohong. Kalau kesaksian Peggy ini digunakan dasar hukum untuk menghukum di dalam sidang pengadilan, berarti hakim, jaksa sudah ditipu semua. Oleh Aib. Oleh Aib. Udah jelas bohong ini. Ditambah lagi keterangan siapa namanya? Ade atau siapa lagi? Yang kira-kira nadanya sama. Tambah lagi keterangan misalnya saksi mahkota. Karena apa? Kalau berkas ini pasti di-split, orang-orang yang sudah dihukum itu akan menjadi saksi untuk yang ini. 8 orang. 8 orang sisa katatal yang keluar tidak kenal dengan Peggy ini. Dan bukan Peggy itu yang ditunjukkan fotonya. Kemudian yang ada di dalam sekarang ada 7, 5 apa 6 mengatakan tidak kenal. Padahal melakukan kejahatan bersama. Lah berarti lemah sekali keterangan saksi ini. Ditambah lagi kesaksian daripada Suroto. Kesaksian siapa satunya lagi? Ferry ya? Siapa? Nah, TKP-nya pun sudah salah. Menurut Suroto. Malam itu pun hujan. Dan tidak mungkin lempar-lemparan batu. Berarti jelas saksi Aib, saksi Ade dan sebagainya itu gugur. Ya. Mudah-mudahan otomatis nih ya gugur ya. Karena kalau lagi? secara saintifiknya atau apa yang tadi Bapak Susno katakan, dua saksi yang tidak mungkin melihat dengan jelas. Peristiwa yang sama tidak mungkin orang melihatnya berbeda. Manakala berbeda ini pasti satu nggak benar atau dua-duanya salah. Kan satu nggak benar atau dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Berarti saya ingin menyatakan bahwa keterangan saksi itu untuk dasar penangkapan si Peggy ini gugur. Satu. Taruhlah benar ya, taruhlah memang benar orangnya maksudnya gitu atau penangkapannya. Keterangannya. Misalnya kesaksian Peggy, kesaksian siapa Mandor, kesaksian siapa, bunyinya sama semua misalnya. Juga gugur juga sebagai alat bukti. Kenapa? 1000 saksi tanpa didukung alat bukti yang lain itu bukan saksi, bukan alat bukti dia, lemah. Artinya alat bukti yang seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Harus untuk didukung, keterangan saksi? Harus didukung alat bukti lain. Sebabnya apa? Saya sama Mas David bisa kompak ya. Tambah lagi misalnya 5 orang. Pulang dari sini, tadi ketemu Pak Susno, habis itu kemana? Makan sate. Padahal kita nggak makan sate kan? Enggak. Cuma kita sepakat bahwa kita bilang itu. Iya, tapi orang percaya karena kompak kan. Tapi kalau didukung misalnya Mas David buat video, aduh makan sate sama Pak Susno, enak sekali. Orang itu berarti ada saintifiknya. Kalau nggak ada saintifiknya, bohong bisa. Berarti keterangan saksi yang dijadikan alat bukti untuk nangkap, nahan, dan menjadikan dia tersangka untuk saksi ya, gugur. Akan bagus sekali kalau didukung dengan yang namanya didengung-dengungkan oleh polisi, saintifik. Mari kita lihat. Polisi pertama waktu keterangan pers mengumumkan ada sidik jari Peggy, ada ijazah Peggy, ada rapor TV, ada kartu keluarga, ada juga fotonya Peggy. Bagus sekali.
Tapi itu untuk mengumumkan, membuktikan bahwa namanya betul Peggy. Hanya untuk namanya saja bahwa itu betul Peggy ya. Baik. Tak usah pakai itu, ibunya pun udah mengatakan ya ini Peggy. Masa ibunya nggak dipercaya? Betul. Jadi artinya keterangan polisi itu sangat kuat, tidak terbantahkan bahwa dia adalah Peggy. Peggy Setiawan alias anaknya si ibu itu, ini, tetapi belum tentu adalah pelaku. Nah, yang belum dibuktikan oleh penyidik bahwa dia pelaku. Apa yang harus dibuktikan? Satu, adakah sidik jari Peggy tertinggal di TKP, tertinggal di barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu. Bisa di helm, bisa di sepeda motor, dan lain-lain. Kalau ini tidak ada, gugur ya. Untuk sidik jari. Ya. Adakah DNA Peggy berada di baju Eki, berada di baju Vina? Kalau ini nggak ada, DNA gugur. Adakah darah Vina, darah siapa namanya, Eko, Eki, nempel di bajunya Peggy atau DNA-nya? Kalau ini nggak ada, berarti gugur juga. Adakah sperma Peggy berada di badannya siapa namanya, Vina? Karena ini kan perkosaan juga kan. Ya. Kalau nggak ada, walaupun dalam persidangan tidak disebutkan sebagai ya ini hakim kalau itulah ya. Nggak apa-apa, bukan berarti hakim itu putusannya Tuhan. Kita tanya aja pada hakim, tanya nggak itu? Nah, kalau nggak, ini menjadi tanggung jawab komisi yudisial itu. Nah, kalau nggak ada. Nah, terus adakah CCTV di lokasi itu yang menyorot dan merekam Peggy ada di TKP? Kalau nggak ada, ya itu berarti gugur juga. Adakah HP disita, HP-nya Peggy ya? Entah HP-nya itu kartunya Halo atau Telkomsel atau apa ya. Pada jam itu, saat itu, si Peggy ini berada di mana? Paling dekat dengan BTS mana? Di TKP itu. Ada nggak dia di situ? Kalau nggak ada, gugur juga. Karena itu terekam, ada logbooknya untuk data-data itu sampai saat ini bisa dicari ya. Saintifik. Kemudian dari HP juga. Ada nggak komunikasi per voice atau per WA atau per SMS atau per apa di HP-nya itu yang menceritakan bahwa Peggy terlibat baik sebelum, pada saat, atau sesudah. Kalau itu nggak ada juga, mau saintifik apa lagi? Saintifik dukun. Berarti ini baru dua hal ini sudah menggugurkan ya, seharusnya pernyataan atau peningkatan status Peggy dan juga penangkapannya. Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau itu sudah lemah semua, sebaiknya gimana? Memang di dalam teori penyidikan yang benar itu adalah, penyidikan itu bunyinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik ya, berdasarkan hukum acara yang berlaku untuk membuat terang suatu peristiwa, baru menentukan siapa pelakunya. Jadi ngumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau ini terbalik, tangkap Peggy, cari bukti-buktinya. Bagaimana supaya menjadikan Peggy ini tersangka? Nah, ini apa ini? Ini prosesnya terbalik-balik. Terbalik. Kenapa bisa seperti ini menurut Anda? Ya nggak tahu, karena mungkin karena dunia sudah terbalik ya. Wah, nggak, jangan tegang beneran. Baik. Siapa tahu dunia ini sudah tua, mau kiamat. Iya, siapa tahu apa sistem yang salah atau manusianya yang salah? Ya, sistem itu tidak pernah salah ya dibuat, tapi kadang-kadang yang melaksanakan ya kan. Ya, bajai nggak pernah salah, tapi supir bajai yang salah gitu kan. Apa namanya dulu, bis apa itu namanya? Itu nggak pernah salah, tapi supirnya yang salah karena belok tidak pakai riting gitu. Sama dengan sistem ini. Nah, itu artinya mestinya selama 8 tahun ya, 8 tahun ini kan cukup lama waktu yang diberikan. Jangan tangkap Peggy-nya dulu, cari alat buktinya dulu. Karena ini udah tahu dia DPO kan, tahu Peggy-nya, tahu tempatnya. Setelah lengkap alat buktinya, saintifik tadi, baru tangkap Peggy. Nggak akan berkutik lagi dia. Mau tidak ngaku nggak apa-apa. Kalau tidak ngaku berarti itulah yang dinamakan berbelit-belit, mempersulit jalannya pemeriksaan. Teori hukumnya begitu dan teori penyidikannya begitu. Baik. Kalau misalnya menurut Pak Susno ya, ini kan modelnya seperti itu tadi. Peggy-nya ditangkap dulu. Apakah ini memang karena desakan dari warganet atau dari masyarakat sehingga akhirnya
kesannya polisi ini gegabah gitu untuk langsung menetapkan tersangka kepada Peggy? Ya mudah-mudahan ini penyidikan ini benar yang dilakukan polisi kan, untuk menunjukkan kepada publik Peggy sudah ditangkap, ternyata begitu kami sidik bukti tidak kuat, sekarang akan kami tangguhkan. Mudah-mudahan untuk itu. Oh begitu. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Sebab ini kan apakah memang bisa begitu? Artinya polisi melakukan itu seperti kayak drawback kan jadinya? Ya bisa saja, karena apa? Kalau polisi langsung melepaskan nanti kan warganet, netizen, citizen protes dia kan. Kok nggak ditangkap-tangkap? Nah, tapi kan kalau dilepaskan bilangnya, wah asal aja dong. Asal aja. Tapi kan polisi kan enak kan. 20 hari saya tangkap, tidak ketemu buktinya. Saya lepaskan, saya tangguhkan. Kalau kelak ada buktinya, saya tangkap. Tapi Mas David, buru-buru 20 hari, 8 tahun pun tidak ketemu alat buktinya. Nggak ketemu juga, itu tahun, dia. Iya. Itu dah persoalannya di situ. Iya, jadi saran kita ya, kalau memang tidak ada alat bukti pendukung daripada saksi, ya tangguhkan saja. Baik, kalau gitu kita juga, saya ingin tahu juga soal apa namanya, ini kan ada keterlibatan atau apa ya, di dalamnya itu ada ayah dari korban Eki, yaitu Ibtu Rudiana, yang sampai hari ini juga masih bertugas. Nah, memang sempat tidak ketemu, kita juga nggak bisa menghubungi juga karena memang ya tahu-tahu tidak bisa dihubungi saja begitu, untuk kita klarifikasi seperti apa. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana sebenarnya pihak kepolisian itu kemudian bekerja sama dengan orang dalam sendiri untuk menguak sebuah peristiwa yang ternyata melibatkan juga anaknya. Seharusnya itu seperti apa sih gitu? Seperti itu ya Pak Susno. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Oke. Usai jeda berikut kami akan sangat kembali. Menarik. Ya, baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Kami akan kembali sesaat lagi. Upaya permohonan penangguhan penahanan tersangka Peggy Setiawan oleh tim penasihat hukum tak membuahkan hasil. Hal tersebut terungkap setelah perwakilan tim penasihat hukum Peggy Setiawan berkunjung ke Polda Jabar. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan sejak 10 Juni lalu. Surat pemberitahuan telah disampaikan ke pihak keluarga dan juga tim penasihat hukum. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan. Ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Selain itu, permintaan kuasa hukum Peggy terkait salinan BAP juga belum dapat dipenuhi pihak Polda Jawa Barat karena proses pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan masih berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, Pak Susno, ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini kali ini mengenai keterlibatan atau ada di tengah-tengah peristiwa ini atau dalam pembunuhan ini, yaitu ayah dari korban Eki, Ibtu Rudiana. Ya. Nah, sebenarnya kalau dalam protap kepolisian, jika memang itu korban itu dari pihak keluarga sendiri atau dari sang ayah seperti itu, apakah memang ada protap khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan? Oke, kita berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan ya. Dalam hukum acara pidana kita, manakala terjadi suatu peristiwa pidana, siapapun boleh nangkap. Ya, dalam hal apa? Siapapun. Dalam hal tertangkap tangan. Oke, dalam tertangkap tangan. Tukang goreng-gorengan pinggir jalan boleh, siapapun boleh, tapi syaratnya tertangkap tangan. Mari kita lihat peristiwanya tertewasnya Vina dan Eki. Ini kan tidak tertangkap tangan, kan? Apa pengertian tertangkap tangan? Kasarannya dalam bahasa pasar tertangkap tangan, ya sedang melakukan kejahatan itu. Atau setelah kejahatan itu tidak lama diteriaki orang banyak dialah pelakunya. Atau di tubuhnya ditemukan bukti-bukti sebagai
untuk melakukan peristiwa itu. Ini kan tidak semua kan. Sekian hari kemudian baru dilaporkan. Nah, baru ditangkap orangnya. Kan kejadian 27 ya. Ditangkapnya itu tanggal 30-an kalau nggak salah, Agustus. Berarti tidak tertangkap tangan. Nah, sekarang bolehkah apa peran Pak Rudiana? Saya tidak begitu tahu karena saya tidak berada di dalam. Tapi berdasarkan yang terangkat di media ya, bahwa Pak Rudiana lah pelapornya. Nah, pelapor ya bagus, dia melaporkan peristiwa ini karena dia sebagai orang tua. Kita turut berduka cita atas bala sungkawa meninggalnya anaknya. Siapa yang tidak sedih? Saya juga merasakan sangat sedih ya. Boleh dia melapor dan harus itu kewajiban dia. Persoalannya, bolehkah dia nangkap? Bolehkah dia menyidik? Tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh dong, karena dia psikisnya ya. Bukan secara itu, karena dia tidak semua anggota Polri itu boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu untuk kejahatan adalah reserse. Tidak semua reserse pun boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu adalah reserse yang diberi surat perintah. Nah, misalnya reserse, dia bagian nangani perkara ini, perjudian, sedang nangani itu. Tidak diperintahkan nangkap, dia nggak boleh dong. Yang diberi tugas oleh pimpinan, oleh kasat sersenya, siapa? Oh, si timnya ini. Nah, sekarang mari kita lihat, itulah yang dilakukan oleh Propam, oleh tim audit untuk mengeksaminasi proses penyidikan 2016. Apa peran Pak Rudiana? Apakah dia hanya sebagai pelapor saja? Apakah dia melakukan penangkapan? Apakah dia melakukan interogasi? Kalau dia hanya pelapor saja, good, tidak masalah. Tapi kalau dia melakukan penangkapan, kemudian menginterogasi, dia bukan polisi reserse bagian kriminal, dia narkoba. Tidak, dan mungkin tidak ada surat perintahnya. Kalau ada surat perintahnya untuk melakukan ini, yang memerintah yang salah. Yang memerintah yang salah pada saat itu Kapolres pada saat itu. Bukan Kapolres, mungkin Kasat Serse. Kasat Serse ya. SOP di situ, makanya saya sebenarnya yakin tidak ada irisannya dengan yang narkoba seharusnya. Tidak ada. Tapi apakah bisa kemudian di BKO dalam artian? Itu kurang dari segi etika ya, kurang etis ya. Oke. Kalau misalnya Pak Rudiana, sini kamu karena anakmu kena gini-gini, kamu saya perintahkan untuk tangkap ini. Sudah di luar kewenangan daripada Kasat Serse. Serse narkoba kan? Betul. Ada kasatnya sendiri. Betul. Berarti itu sudah lewat dari batas. Sudah nyebrang batas, nyebrang trotoar. Baik. Berarti dan ya memang yang kita mau lihat apakah nanti kemudian akan mempengaruhi penilaian dan judgement itu arahnya ke situ juga sebenarnya. Kan? Ini sudah dilakukan, saya yakin ya. Polri, kita hormat juga pada Polri, bahwa Polri sudah melakukan examination, sudah melakukan audit terhadap jalannya penyidikan 2016. Saya yakin bahwa semua penyidik, Pak Rudiana, Kasat Serse, Kapolres, termasuk penyidik Polda, Direskrim Polda pada saat itu ya, 2016 sudah diperiksa semua oleh Mabes. Dan datanya berarti harusnya ada semua. Ada, hanya mungkin ya tidak dipublikasi karena itu kan urusan internal. Nah, ini urusan internal ini Pak yang kita ingin tahu juga, maksudnya sampai sejauh mana bahwa ini memang internal sehingga bahkan sampai kemudian di pengadilan justru jadinya malah berdasarkan kesaksian yang dari AEP ini tadi. Ada pedomannya, ada peraturan perundang-undangan yaitu Kode Etik Polri. Ya, ini nanti mereka akan disidang kode etik sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dan pelanggaran kode etik ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana. Kalau dia dua-duanya dia langgar, pidana dia langgar, kode etik dia langgar, maka akan terkena dua. Baik. Nah sekarang kalau dari sisi satunya lagi Pak, karena Rudiana ini adalah serse narkoba. Ya. Apakah memang kemudian Anda melihat ada irisan dengan perdagangan narkotika yang kemudian mungkin dia sedang kejar atau dia sedang coba tumpas, yang kemudian akhirnya berdampak pada anaknya? Untuk masalah ini saya tidak tahu. Saya tidak mau menanggapi berita-berita yang beredar di media sosial ya, baik di Facebook, baik di Instagram ataupun TikTok ya, yang berita-berita gitu, karena tidak mendasar saya dan bukan dari
statement resmi daripada kepolisian, saya tidak bisa menanggapi hal itu. Oke, baik kalau begitu. Karena memang ini kan Ya, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada karena pemikiran seperti itu sudah beredar, dan saya yakin hal ini sudah disaring oleh Polri. Betul. Oke. Jadi kita sebenarnya kalau dalam pernyataan Bapak tadi menyatakan bahwa sebenarnya Mabes Polri sudah tahu semua ini, sudah ada datanya semua. Iya. Dan seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak 8 tahun yang lalu atau bahkan sekarang sudah bisa diselesaikan juga penangkapan 3 DPO sisanya gitu, walaupun 2 dianulir begitu ya. Iya, 2 dianulir kayak itu menjadi problem juga ya. Karena ya saya sangat menyayangkan ngapain diumumkan gitu kan. Kalau memang nggak adanya nantilah fokus dulu dengan yang ini. Nah apalagi ngumumkannya dengan dikatakan tidak ada, fiktif, asal-asalan. Nah ini kan kalau dikaitkan dengan bahasa hukum, karena apa? DPO itu sudah menjadi keputusan majelis hakim, dituangkan di dalam amar putusan. Tidak bisa dibatalkan oleh seorang direktur reserse ya, dengan berdiri sambil nyantai, oh nggak ada itu, asal-asalan, itu fiktif, oh, nggak bisa. Tentunya ada mekanisme hukumnya. Baik, sebelumnya untuk penetapan DPO dulu nih. DPO itu kan ditetapkan berdasarkan informasi yang didapat dari BAP misalnya para tersangka yang sudah ditangkap. Bisa BAP, bisa apa-apa, yang jelas berdasarkan informasi yang A1. A1 itu apa? Isinya jelas, sumbernya jelas, kemudian dicek. Cek itu misalnya apa? DPO-nya namanya kalau nggak salah Peggy, satunya Andi, apa siapa ya? Ada 3 lah. 3 ini harus ditulis di dalam daftar DPO, identitasnya jelas, didukung bukti-bukti lain, KTP, KK, dan sebagainya. Setelah itu jelas semua, baru dicek lokasinya. Tapi sebelum di DPO kan dicari dulu. Orang di DPO itu artinya orang yang tidak bisa ditangkap karena tidak berada di lokasinya yang dicari. Setelah tidak ada, sekian kali, sekian saat, misalnya waktunya udah cukup lama nggak ketemu-ketemu, baru dibuat DPO. Nah DPO ini berarti tidak serta-merta habis BAP tersangka langsung keluar DPO? Ya tidak lah, cari dulu dong. Nah karena ini informasi yang saya dapatkan, justru DPO, nama DPO ini sudah bersamaan dengan nama BAP begitu? Ya di BAP boleh. 8 maksudnya, 8 yang lain. Iya, yang berdasarkan keterangan 8 yang lain masuk di BAP, dia dicari. Sebelum dimasukkan daftar DPO kan dicari dulu, buat surat perintah penangkapan, ditangkap dulu. Ternyata nggak ketemu-ketemu, ditangkap nggak ada orangnya dan sebagainya, baru buat DPO. Memerlukan waktu berapa lama kalau nggak ketemu-ketemu itu baru dibuat DPO? Ataukah bisa pada hari itu juga? Kan ada standarnya kan, berkas kan? Ya. Berkas dikirim sudah A1, berarti dia terpisah dengan berkas ini. Belum ketemu-ketemu buat DPO. Nah DPO itu identitas lengkap. Oke. Setelah identitas lengkap, termasuk alamat. Berarti ada kepastian bahwa orang ini ada. Bukan sebuah yang fiktif gitu ya? Bukan. Kemudian fotonya dicantumkan. Betul. Kalau DPO misalnya teroris yang nggak jelas fotonya atau perampok yang nggak jelas siapa, baru dibuat sketsa. Nama dan nggak ada. Dicari pembunuh si ini atau perampok bank ini, namanya nggak jelas tapi tinggi badan sekitar sekian, wajahnya sekian, matanya sipit kayak saya ini misalnya, pakai kumis tebal gitu kan. Itu sketsa namanya. Tapi kalau ada fotonya ngapain pakai sketsa? Tempel aja fotonya, ceplek. Karena sudah yakin bahwa memang sudah ada keluarganya, ada di KK, ada KTP, maka pasti ada fotonya. Iya, ini kan ada alamatnya kan. Betul. Kenapa tidak dicantumkan itu? Atau ini keteledoran di dalam pembuatan DPO. Ya kita akui kalau memang teledor, ke depannya harus diperbaiki gitu. Oke, baik. Tapi kalau kemudian polisi menghilangkan itu bahwa kemudian itu jadi fiktif, apakah ini kemudian akan terus menjadi bola liar, membuat kisruh dan bahkan membuat seakan-akan ini pengadilan yang sebelumnya ini salah, buruk begitu? Ya pengadilan juga gitu. Kenapa ya? Contohnya saja kenapa pengadilan gitu? Menyidangkan perkara ini kan pasti diperiksa siapa namanya? Si Aep harusnya. Aep. Melihat jarak 100 meter malam dan sebagainya jelas sekali. Lah kenapa hakim tidak meminta supaya sidang di tempat? Karena kasus ini kasus berat. Pembunuhan, 2 orang mati, perkosaan lagi. Masa percaya sama Aep? Ya harusnya sidang di tempat. Di mana? Di TKP.
waktunya dibuat waktu kayak gitu, kan hakimnya di Cirebon kan ini kan? Bukan hakim Jakarta ini, sidangnya di Cirebon, pengadilannya Cirebon. Oke, sidang dibuka di tempat malam. Dilihat, Aib kamu berdiri di mana? Sana. 100 meter diukur. Kelihatan nggak orang malam? Apalagi ada saksi lain kan? Si Soroto kan saksi juga kan? Soroto. Kata Soroto hujan. Aib tidak mengatakan hujan. Ini udah dua bertentangan. Mana yang benar? Ternyata hakim... Menurut Pak Susno, yang benar yang mana? Bisa dua-duanya salah, bisa satu benar, satu salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin. Pasti satu benar. Kesaksian Soroto pun harus didukung dengan bukti. Iya, kalau kesaksian Soroto misalnya didukung dengan keterangan saksi lain. Soroto mengatakan, saya datang ke TKP itu menolong korban bersama-sama anggota polisi, dinaikkan ke mobil patroli polisi, dibawa ke rumah sakit mana itu, Gunung Jati atau apa ya? Nah, bisa ditanya perawat yang menerima atau dokter yang menerima di IGD, bisa diterima polisi, nama polisinya dia sebut kan? Ada yang menguatkan kan? Lebih percaya keterangannya Soroto. Kalau siapa namanya Aib, enggak kan? Kejauhan. Makanya perlu sidang di tempat. Ternyata TKP-nya pun berbeda. Nah ini ya kecerobohan dari hakim kita. Wajar dong kita ngoreksi hakim. Hakim itu hakim kita kok. Hakimnya Mas David juga. Hanya Mas David belum pernah disidangkan aja. Saya pernah. Saya pernah. Kayak inilah sidangnya. Kenapa saya kalau sudah menyangkut masalah hukum, masalah keadilan, saya itu sangat-sangat kritis. Jangan sampai ada orang disidangkan kayak saya ini. Udah gila-gilaan nih. Betul. Saya sangat kritis sekali. Baik, nah ini memang tempatnya sudah berbeda. Padahal harusnya pada saat itu kan hakim dan pengadilan betul-betul datang ke lokasi melihat seperti apa. Iya, dilihat. Karena ini kan perkara berat, bukan pencurian ayam ini. Betul. Apalagi ada salah satu anak polisi juga. Ada atau tidak ada anak polisi, sama saja. Entah dia anak polisi, anak bupati, sama saja. Tapi dua nyawa melayang. Itu yang harus ditegaskan, dicari di mana persoalannya begitu ya. Sebabnya kalau salah-salah ya salah hukum. Betul. Kalau kita terlalu berpedoman kepada keterangannya siapa namanya Aib, ternyata keterangan Aib ini bisa dibuktikan dia bohong, skenarionya bohong, berarti menghukum berapa ini? 8 ya? Nasib orang 8 orang, 7 dihukum seumur hidup. Bayangkan kalau itu anak kita. Itu dia. Nah Pak, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Anda melihat ada sebuah rekayasa atau sebuah kong kali kong di antara para penegak hukum ini, dalam artian baik itu dari yang sisi yudisialnya, kemudian mungkin dari kejaksaannya, kemudian juga dari pihak kepolisiannya. Seperti tadi itu loh, sepakat kita makan sate sama-sama tadi di atas, padahal tapi nggak ada ininya. Saya tidak mengatakan bahwa ini ada kong kali kong atau ada mufakat jahat atau apa. Silakan masyarakat menilai faktanya ini. Karena penilaian saya belum tentu benar. Kalau saya menilai benar, berarti saya ini udah kayak Mahkamah Agung aja kan. Silakan dinilai faktanya begini, kegaduhan seperti ini. Orang dihukum mencabut berkasnya, orang gini-gini. Inilah peradilannya. Saya katakan bukan pengadilan. Peradilan. Mulai dari polisi, pengacara, jaksa, hakim sampai ke Mahkamah Agung, inilah dunia peradilan Indonesia. Anda bebas menilai. Ini negara Anda. Baik, Pak Susno, ini kan sudah jadi bola liar dan kemudian udah kemana-mana, saksi masih tambah lagi, orang yang ngomong di sana sini bilang bahwa pernah ketemu, pernah lihat, ini terus bertambah dan ini jadi makin ramai sekali, gaduh lah ya seperti itu. Nah, tetapi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh aparat negara, yaitu pihak kepolisian, untuk menyelesaikan kasus ini? Gampang. Nah, tapi sebelum Pak Susno jelaskan itu, kita akan jeda dulu sejenak Pak Susno ya. Pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Saya masih berbincang-bincang dengan Komjen Pol Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009. Pak Susno, ini dia untuk solusinya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini,
apa yang harus dilakukan semua stakeholder termasuk pihak kepolisian, bahkan juga peradilan? Peradilan, jaksa ya. Ya, jaksa. Jadi begini, kasus ini sudah 1 bulan lebih ya kalau nggak salah ya, atau 1 bulan. Kalau tidak segera dicari jalan keluarnya, ini gelinding terus. Nah, bisa-bisa sampai ke Gunung Tangkuban Perahu yang sedang batuk-batuk itu bolanya. Lah, siapa yang harus turun tangan? Presiden sudah. Presiden sudah Kata perintahkan. Presiden, Ya. selesaikan. Apa itu? Pokoknya gitulah kira-kira ya. Dan harus terbuka. Tinggal bagaimana Kapolri. Tinggal bagaimana Jaksa Agung. Tinggal bagaimana Ketua Mahkamah Agung. Tinggal bagaimana Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional. Dan satu lagi, tinggal bagaimana penegak hukum yang satunya, para advokat. Ya, kalau tidak ini akan gelinding terus, nggak ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Kita lihat, kita ambil dulu untuk kasus yang sedang ditangani sekarang, yang dalam penyidikan sekarang ya. Kasus Aib. Bukan Peggy. Ya. Kasus Peggy. Kasus Peggy menentukan dasar penangkapan, dasar penahanan, dan dasar penentuan tersangka belum diumumkan ke publik. Tapi analisa kita, ya sekali lagi, analisa berdasarkan apa yang mencuat ya. Karena kita kan tidak di dalam ini ya. Dulu saya polisi, sekarang bekas polisi ya. Sudah pensiun. Jadi saya yakin itu baru berdasarkan keterangan saksi. Dan saksi-saksi ini satu sama lain bertentangan. Oh, kalau dia katakan berdasarkan laporan polisi, ada laporan polisi, tapi di laporan polisi itu saya yakin tidak menyebutkan nama Peggy sebagai tersangka. Oh, berdasarkan putusan pengadilan, nggak bisa lah. Di putusan pengadilan itu tidak dijelaskan Peggy yang mana, hanya Peggy saja. Tidak dijelaskan Peggy dengan begini-begini. Dan Peggy banyak sekali. Iya, banyak sekali. Jadi kalau mau memakai putusan pengadilan nggak bisa, mau memakaikan laporan polisi nggak bisa. Oh, berdasarkan pisum in repertum nggak bisa juga, karena di pisum itu tidak ditulis bahwa Peggy sebagai pelaku, nggak. Oh, pisum sebagai petunjuk, iya petunjuk, tapi tidak nunjuk ke Peggy kan. Nah, berdasarkan apa? Saksi. Saksinya, saksi Aib ini yang kita kelihatan skenarionya Aib ini. Dan itu sudah dijamin bohong. Berdasarkan saksi-saksi yang lain juga bertentangan. Yang kita tunggu-tunggu, mana yang namanya scientific crime investigation, itu yakin saya belum ketemu. Atau sudah ketemu tapi tidak diumumkan ya. Misalnya apa? Sidik jari yang menunjuk dia pelaku, DNA dan sebagainya termasuk CCTV, syukur kalau udah ketemu. Tapi kalau ini belum ketemu, jalan keluarnya apa? Penyidik segera tangguhkan penahanan Peggy. Itu satu. Kedua, segera pra-peradilan oleh advokat. Tapi harus diberi hakim yang bagus. Hakim yang bagus ini maksudnya hakim yang netral, baik, pinter, punya kemampuan. Jangan hakim disuguhi, ini Pak 2 alat buktinya apa? Ini laporan polisi. Ini keterangan saksi. Keterangan saksi. Ini pisem, bahkan udah lebih. Tapi tidak ada satupun yang nunjuk kepada Peggy pelaku. Oh, ini Pak sidik jarinya, tapi sidik jari dia sebagai siswa. Oh, ini kakaknya Pak. Jadi hakim harus berpikiran gitu. Keterangan saksi yang nunjuk dia sebagai pelaku. Jadi jangan percaya sama gitu-gitu. Kemudian bukti-bukti saintifik ada tidak. Kalau tidak ada maka tidak sah penangkapan, tidak sah penahanan, dan tidak sah juga menentukan sebagai tersangka. Dan hakim harus pra-peradilan ini mengabulkan pra-peradilan. Ya apalagi kalau tidak sah kan, artinya dikabulkan itu. Terus yang kedua, jalan yang terhormat yang paling bagus adalah, dan saya yakin ini sedang dipikirkan oleh Polri. Kenapa? Kalau ini tidak cukup semua, Polri segera menangguhkan. Peggy ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti dihentikan penyidikan. Betul. Kalau nanti ketemuan bukti-bukti baru, bisa lagi dia diproses. Jadi ditangguhkan penahanannya. Yang jelas kalau sudah ditangguhkan, tidak ada kegaduhan. Nanti kalau masyarakat menuntut, Pak dia pelakunya. Kita sedang mengumpulkan bukti. Kalau publik, masyarakat punya alat bukti, silakan dikirim ke polisi, dia antar langsung silakan, atau melalui hotline yang sudah dibuat oleh Polda Jabar. Dan saya yakin ini dilakukan oleh Polri, karena Polri sekarang begini-begini kok, pinter-pinter. Nah,
jalan keluar terhadap yang sudah terpidana, ya, termasuk yang sudah keluar, ya, yaitu saka tatal. Ada kan PK. Apa PK? Ya berdasarkan keterangan saksi bohong, berdasarkan TKP nggak jelas dan sebagainya. Jangan debatable, mestinya debatable itu apa? Wah ini harus ada nopom, bukti baru. Ini kenapa? 10 ahli hukum bicara, pendapatnya 15. Namanya debat hukum itu nggak pernah selesai. Makanya sampai sekarang definisi hukum itu nggak ada gitu. Nah, jadi Jadi ini ajukan PK. Ajukan untuk PK. yang 7 yang sisa di dalam. Karena hukum acara pidana kita dalam sistem peradilan pidana kita hanya ada peluang PK. Tapi kita harus ingat di zaman HIR Ketua Mahkamah Agungnya masih Pak Omar Zeno Aji, profesor kalau nggak salah. Terjadi seperti ini, sengkon dan karta. Belum ada yang namanya lembaga peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agungnya berani mengeluarkan sengkon dan karta dari penjara dengan apa? Saya lupa ya, apakah dengan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, atau dengan apa nggak tahu. Tapi bisa. Yang paling tinggi di dalam hukum itu apa? Keadilan. Hukum itu dibuat untuk keadilan. Jadi jangan kita ribut, wah ini nggak ada nopomnya, wah pengertian nopomnya ini, pengertian ini. Yang penting orang yang di dalam itu ini diadili dengan, kalau terbukti ya, sekali lagi ada tanda petiknya, kalau terbukti dengan kesaksian bohong tanpa didukung alat-alat bukti lain, maka dia gimana caranya dikeluarin deh. Nggak usah debat ini. Dikeluarkan dulu dari penjara nih ya? Ya, nggak melalui PK tadi. Iya, melalui PK tadi. Artinya dikeluarkan dulu dari penjara supaya ini dimulai dari nol lagi. Iya, dan hakim berpikiran itu harus yang utama keadilan. Termasuk juga, bukan hanya itu ya, kita harus memikirkan juga, orang sudah ditahan 8 tahun tuh apa cukup diberi ucapan mohon maaf gitu? Ya tidak dong. Negara harus ganti rugi dong. Ganti rugi. Iya, negara yang bayar, bukan polisi. Karena sampai saat ini apa yang telah diputuskan itu ternyata masih belum bisa membuktikan bahwa mereka seandainya seandainya, bukan kita katakan ngomong berdua ini bahwa ini sudah terbukti peradilan sesat, terbukti salah, bukan. Andaikan, maybe, mbok menawi bahasa Jawanya. Jadi artinya kalau memang seandainya itu, kalau dilihat berdasarkan yang tadi bahwa ini banyak yang gugur nih kesaksian, bahkan lokasinya saja berbeda. Ya nggak apa-apa. PK diajukan, keluarkan, lalu kemudian polisi memulai penyelidikan ini. Iya, bayangkan. Kita harus berbayang-bayang juga. Terjadi misalnya tidak bersalah mereka ini, yang tidak bersalah yang 8 ini anak kita, adik kita, pak lek kita, atau diri kita sendiri. Apa? Seumur hidup lagi. Seumur hidup. Sampai bosok di situ. Nah, kita harus berpikir begitu. Ya. Keadilan itu lebih utama daripada tetek bengek pasal-pasal ngomong gini-gini debat-debat. Udahlah, keadilan yang paling utama. Masyarakat harus mendapat keadilan ini dulu ya. Termasuk mereka yang sudah dalam penjara. Ya. Nah, Pak, lalu karena ini peristiwa ini sangat besar, ini juga sudah bahkan sampai presiden juga sudah bicara untuk diselesaikan secara transparan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya ke depan ini tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini yang mengorbankan bisa saja ini orang tidak bersalah ini yang kena begitu. Ya siapa saja bisa, Kabaris Krim Jabat pun bisa kok. Iya. Bisa, saya juga ditangkap, diproses juga bisa. Tidak sulit ngukum orang nggak bersalah itu. Jadi ke depan pertama ya kemampuan, kejujuran, clear and clean, dan keimanan daripada aparat penegak hukum itu hendaknya bagus ya. Gimana caranya? Silakan. Saya ini bukan ustadz gitu, bukan pendeta, bukan pidade gitu. Tapi harus orang-orang yang betul berpikir bahwa menghukum orang itu jangan sembarangan. Yang kedua, dalam sistem persidangan kita, sistem peradilan pidana kita mungkin ke depan itu perlu bahwa tidak perlu hakim ini diberi berkas berita acara yang dibuat oleh polisi. Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau diberi berita acara, berkas yang tebal gini, hakim itu malas membacanya,
dia tinggal baca kesimpulan saja, sudah termasuk di end mine-nya ini bahwa si A ini pelakunya, si B ini saksi, si C ini begini. Sudah end mine-nya terbentuk. Jadi tidak perlu dibeli, cukup aja pengantar dari kejaksaan dengan tuntutan ini minta disidangkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon di jalan sekian, tanggal sekian. Oke, sidangkan. Saksi-saksinya ini dan sebagainya, alat buktinya ini. Baru dipanggil. Saksi panggil, suruh cerita, pelapor dipanggil dan sebagainya. Jadi apa yang terungkap di persidangan itulah yang jadikan. Kenapa? Definisi pembuktian di pengadilan itu kan begitu kan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan BAP Polri, bukan berdasarkan BAP penyidik, tapi itu. Tapi harus ditulis di dalam hukum acara kita, diperbarui lah hukum acara itu. 81 ya, 81 sampai sekarang udah 40 berapa itu? 43 tahun. Ya harus sudah diperbaiki hukum acara sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita misalnya hakim tidak diberi berkas yang tebal begini, ya udah hakim cari sendiri faktanya di persidangan ini. Dan berkas ini tidak terlalu lama di tangan Polri. Kenapa? Sekarang ini banyak sekali perkara numpuk di polisi. Mengapa numpuk begitu? Saya ngalami sejak jadi Kapolsek sampai jadi Kabarisskrim ya. Perkara itu bisa ditolak oleh jaksa. Ditolak karena ada lembaga penolakan, P19 namanya. Tolak harus ngelengkapi ini. Jadi perkara ini seolah-olah sudah terbukti sebelum sidang. Nah akhirnya nggak tahulah bagaimana. Lama perkaranya. Banyak perkara numpuk di polisi yang tidak selesai. Tapi kalau cukup bahwa ini pelakunya, ini alat buktinya, ini nama saksi-saksinya, ini ringkasan perkaranya. Kirim ke jaksa. Jaksa juga segera ngirim ke situ. Tapi ini hukum acaranya yang harus dirubah. Nah ini tugas DPR sama pemerintah merubah ini. Sama profesor-profesor ahli hukum lah. Kalau saya ini apa? Oke, baik. Ini saya ini cuma petani loh, Mas David. Petani, nanti kita mau bahas juga soal petani. Ya. Petani apa aja nih. Tapi gini, Pak Susno, ini menarik apa yang Pak Susno katakan. Ini jadi harus ada sebuah perubahan dari sistem peradilan kita. Peradilan nah, sebenarnya memangnya nggak terlalu penting itu BAP. Ini kita udah berpuluh tahun pakai BAP untuk sebagai dasar salah satu. Inilah yang mengakibatkan timbul peradilan sesat. Karena apa? Kita mendewakan BAP itu. BAP itu kan dibuat oleh manusia. Lah terjadi kemarin siapa namanya? Saka Tatal menolak keterangan dia. Terus siapa lagi? Liga Akbar mencabut keterangan dia. Kenapa? Karena BAP itu beberapa pertanyaan, beberapa cerita didesain yang dia harus tanda tangan. Iya, dia cabut. Lah, itu berita acara yang ditandatangani oleh si terperiksa. Tapi kesimpulan. Tapi di peradilan kan bisa sama hakim juga bisa dikatakan BAP nggak terlalu. Iya, itu kalau hakim yang bagus. Tapi tidak semua hakim begitu. Hakim itu manusia juga. Mungkin didesak perkara yang lain dia ingin cepat kan. Nah, buktinya ini kan saksi bertentangan satu sama lain. Yang mana yang dipakai oleh hakim? Saksi Soroto bertentangan dengan saksi Mel dengan saksi siapa namanya? Dede dan saksi siapa ini? Saksi Aib. Yang mana yang dipakai oleh hakim? Dan itu tidak terbuka ke publik. Tapi kalau misalnya hakim mencari ini di sidang pengadilan semua dengar gitu, kan semua dengar tahu kan? Betul. Nah, sehingga itu yang harus dirubah. Ya, sistem harus dirubah. Tapi jangan terlalu, oh ini kata Pak Susno terus dirubah. Saya ini apalah saya ini? Saya ini pensiunan, petani, tetapi begitu mendengar masalah ketidakadilan, masalah peradilan yang gini, saya turun. Kenapa? Saya ngalami. Paling tidak enak diperlakukan tidak adil itu. Mudah-mudahan hakim yang nyidangkan saya dengar gitu. Dan mudah-mudahan juga hakim yang akan menyidangkan ini ya, hakim yang bagus, nanti ini juga mendengarkan ini dan kemudian memberi keputusan yang tepat juga. Dan kita berharap semua juga bisa bekerja sama, polisi juga. Mungkin tadi seperti usulan Bapak ya, itu mungkin ditangguhkan dulu penahanannya. Bekerja sama menuju keadilan kebenaran ya. Betul. Bukan bekerja sama dalam pengertian kompak untuk menghukum orang. Itu dia. Baik. Ini guys Pak, sebelum saya tutup, emang Bapak bertani apa Pak? Saya ini petani kampung ya, nanam jagung, nanam kopi, nanam kopi apa tomat, Pak? Kopi robusta. Oh ini yang kita minum ini kopi robusta. Wow. Itu kopi di mana? Di kampung, Lampung atau di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wow, memang robustanya terkenal. Robusta, kopi robusta.
Tapi jangan minum kopi kalau lagi sakit mah. Oh, Nanti bisa-bisa kayak kopi sianida gitu. waduh. Wah, ini isinya kasus semua berarti. Baik, kita senang sekali Pak Susno sudah memberikan waktu untuk kami di Terima kasih, Sindo News untuk menguak kasus ini, dan yang penting keadilan ditegakkan. Iya. Supaya masyarakat juga merasa aman dan mereka mendapat ada keadilan di pihak mereka. Iya, begitu. keadilan itu yang paling Ya, utama baik. dalam penegakan hukum. Terima kasih sekali lagi Pak Susno Duadji sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Mas David. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duadji, Kabar Reskrim 2008-2009. Kita akan ketemu lagi di One on One berikutnya. Sampai jumpa.